Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya Eli di Kebun Eli. Kali ini saya akan berbagi tips untuk mengolah sampah kulit telur jadi sesuatu yang berguna untuk lingkungan kita. Saya yakin di setiap rumah hampir setiap hari pasti ada sampah cangkang telur. Termasuk di rumah saya karena anak-anak saya menu terfavorit yang mereka nggak akan pernah bosen adalah menu olahan telur. Kalau teman-teman mengalami hal yang serupa dengan saya, please mulai sekarang jangan pernah buang lagi cangkang telur. Kenapa? Karena di dalam cangkang telur ini terdapat kandungan kalsium yang sangat-sangat tinggi dan itu bagus banget buat pertumbuhan tanaman. Nah, untuk tahapan pengolahan cangkang telur, yang pertama setelah teman-teman dirasa cukup mengumpulkan sampah cangkang telurnya, kemudian kita jemur di bawah terik sinar matahari antara 3 sampai 6 hari atau seminggu. Jemuran dilakukan untuk upaya sterilisasi si cangkang telur. Tapi kalau dirasa bagian-bagian dalamnya masih belum kering, maka proses yang kita lakukan adalah sangrai si cangkang telur ini. Proses sangrai dilakukan dengan waktu kisaran 3-5 menit. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa cangkang telur betul-betul telah steril. Nah, lebih bagusnya lagi tahapan si sangrai ini, selain dia benar-benar untuk memastikan cangkang telurnya itu steril, ternyata aroma busuk dari si sisa-sisa telur yang ada itu udah nggak ada lagi gitu. Malah beraroma kayak kacang sangrai. Nah, ini setelah disangrai ada kayak gosong-gosongnya dikit, tapi itu nggak terlalu masalah. Tahapan berikutnya setelah cangkang kita sangrai, kemudian kita tumbuk kasar. Proses penumbukan secara kasar ini sebenarnya untuk memudahkan proses berikutnya, yaitu penggilingan si cangkang telur menjadi bentuk bubuk atau powder. Seandainya teman-teman ingin langsung mengaplikasikannya di tanaman, setelah melalui proses penumbukan kasar ini bisa langsung diaplikasikan. Caranya bisa dicampur langsung ke media tanam atau bisa juga dijadikan topping di atas pot-pot tanaman itu. Namun tentu saja ada perbedaan pada proses penyerapan. Yang bentuk serbuk atau powder tentu saja dia lebih cepat diserap dibandingkan dengan yang masih berupa remah-remahan seperti ini. Itu semua pilihan tergantung pada teman-teman ya, sesuai preferensi teman-teman masing-masing. Kalau teman-teman mau sedikit repot lagi, si cangkang telur ini bisa di blender dan dijadikan dalam bentuk powder. Karena kalau teman-teman cari keyword di e-commerce, pupuk dari cangkang telur ini harganya masih lumayan tinggi ya teman-teman ya, dan masih jarang yang menjual. Jadi ini juga bisa jadi lahan bisnis nih buat teman-teman gitu. Proses selanjutnya adalah penggilingan. Saya menggunakan blender yang biasa saya gunakan untuk menghaluskan biji-bijian. Jangan sedih kalau volume jadi berkurang dan hasilnya voila seperti ini. Nah, ini sudah siap langsung diaplikasikan ke tanaman. Untuk cara pengaplikasiannya, tuangkan saja sedikit si bubuk cangkang telur ini, bucalur ini langsung ke atas pot-potnya di media tanamnya ya teman-teman. Sedikit saja, nggak usah banyak-banyak.
kita bisa mengaplikasikannya lagi setiap seminggu atau 2 minggu sekali, tergantung kalau misalkan kita masih ngelihat si bubuknya itu masih ada di toppingan potnya itu, ya kita nggak usah kasih. Kalau sudah kira-kira udah habis, berarti udah terserap dan kita bisa kasih lagi gitu. Atau kalau misalkan teman-teman tidak memakai cara dengan ditaburkan langsung di toppingnya atau di media tanamnya, teman-teman bisa juga dilarutkan ke dalam air. Jadi ini bisa menjadi POC atau pupuk organik cair. Yang jelas teman-teman, ada satu hal, ketika kita mau mengupayakan langkah kecil seperti ini, maka kita sebenarnya turut juga menjaga lingkungan. Jadi tidak banyak sampah yang kita buang, kemudian kita juga bisa merawat tanaman-tanaman kecintaan kita dengan hasil olahan kita sendiri, dan yang tidak kalah pentingnya, kita juga menghemat biaya untuk pupuk yang biasa kita beli dari pabrikan gitu. Lebih bagus lagi kalau teman-teman mau packing buat kemasan yang cantik sehingga kita bisa lempar ke pasar. Siapa tahu banyak yang berminat dan ingin membelinya. Bisa jadi lahan bisnis kan buat teman-teman? Demikian sharing kita kali ini. Semoga saja videonya bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe, like, dan komen juga share. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat berkebun teman-teman.